Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadlillah, NIM 2025142. Saya dari kelas manajemen 1B dari Universitas Pasir Pengarayan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Komputer Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Purwantoro SEMSI. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Purwantoro. Yuk teman-teman, ditonton videonya. Video ini akan menjawab pertanyaan seputar analisis regresi. Nah, untuk pertanyaan yang A, berapakah koefisien determinasi dari data analisis regresi? Oke, jawabannya berdasarkan tabel output SPS model summary, pada data yang terlampir diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,9436. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-square adalah 0,9436 atau sama dengan 94,36%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi atau Y sebesar 94,36%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 94,36%, hasilnya adalah 5,64%, yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Pertanyaan yang B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan standar error pada analisa regresi. Standar error merupakan standar error dari estimasi variabel terikat atau di dalam kasus kita ini adalah permintaan. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari permintaan, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi permintaan. Pertanyaan yang C. Berdasarkan data yang terlampir, berapakah persentase pengaruh variabel X terhadap Y? Nah, untuk selanjutnya yang C, jawabannya ialah berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk pendapatan yang sebesar 0,36 dalam faktanya di tingkat populasi akan berkisar antara 0,13 sampai 0,58. Selanjutnya dari informasi kolom 1 sampai 5 atau yang bisa kita lihat seperti ini pada tabel 3, ditambah informasi dari tabel 1 dan tabel 2 yang seperti ini. Kita dapat meringkas persamaan regresi menjadi sebagai berikut. Banyak cara yang dilakukan untuk menampilkan hasil regresi tersebut. Seperti ini. Di mana pada baris pertama regresi dengan koefisiennya, pada baris kedua standar error untuk masing-masing koefisien, dan baris ketiga adalah nilai T hitungnya di samping nilai R-square dan F hitung. Perhatikan nilai T dan F ada bintang 1 dan bintang 2. Seringkali
orang menandai dengan bintang 1 yang menunjukkan uji tersebut signifikan pada taraf nyata 5% dan bintang 2 sebagai signifikan pada taraf nyata 1%. Sekarang kita baca hasilnya yuk. Nah, dari persamaan regresi menunjukkan koefisien harga bernilai negatif yang berarti tidak ada pengaruh negatif atau berlawanan arah antara harga dengan permintaan. Besaran koefisiennya berarti bahwa dengan asumsi pendapatan tidak berubah, maka setiap kenaikan harga Rp1.000 atau karena di dalam kasus satuannya adalah Rp1.000, maka permintaan barang akan turun atau berkurang sebanyak 13,31 unit atau karena di dalam kasus satuannya adalah unit. Nah, begitu juga untuk interpretasi koefisien pendapatan. Dengan asumsi harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan meningkatkan permintaan sebanyak 0,36 unit. Ingat, karena koefisien regresinya positif, berarti pengaruhnya searah. Konstanta yang sebesar 607,53 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Tapi hati-hati dalam membaca konstanta dalam kasus ini. Selain karena nilainya tidak signifikan, juga secara logika kita tidak akan pernah berhadapan dengan harga dan pendapatan yang nilainya 0. Harga barang dengan nilai 0 bukan barang ekonomi atau yang tidak termasuk dalam analisis kita. Demikian juga tidak mungkin kan orang yang tidak punya pendapatan bisa membeli barang yang ada harganya. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan adjusted R-square. Nah, pertanyaan terakhir jawabannya ialah adjusted R-square. Suatu sifat penting R-square adalah nilainya, yang merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R-square dari dua model, orang harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada di dalam model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted R-square. Istilah penyesuaian berarti nilai R-square sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas dalam model. Memang R-square yang disesuaikan ini juga akan meningkatkan bersamaan meningkatnya jumlah variabel, tetapi peningkatannya relatif kecil. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjusted R-square. Nah, teman-teman, itu tadi video jawaban dari saya tentang materi analisis regresi dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Purwantoro. Terima kasih telah menonton. Saya Nurul Fadlilah memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, pengucapan kata di dalam video tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.